Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Kalau yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Dan makasih banget yang udah tertarik untuk menonton video ini. Apa kabarnya nih teman-teman? Nggak kerasa udah Februari aja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh rasa syukur, bahagia gitu ya, berkah hidupnya. Oke, di awal bulan teman-teman gimana? Pastinya udah pada budgeting ya. Kalau yang belum, jangan lupa mulai budgeting supaya cash flow kita itu lebih terarah gitu ya, lebih terencana penggunaan dana-dana di dalam waktu 1 bulan gitu. Nah, kali ini aku mau bagiin video budgeting aku. Aku disclaimer dulu di sini, aku bukannya ria, bukannya mau menggurui atau gimana ya, tapi aku hanya share pengalaman pribadi aku juga sambil belajar ya. Dan di sini juga aku mau ngejelasin ya, apa yang aku tulisin di sini itu real gitu, sesuai kondisi. Jadi bukan hanya tulisan-tulisan aja gitu ya, bukan hanya sekedar buat konten tapi nggak diterapin, tapi aku benar-benar terapin budgeting ini. Jadi metode budgeting dengan uang cash gitu. Gimana nih teman-teman yang udah mulai budgeting atau yang baru mulai budgeting juga, ada yang udah mulai ngerasain manfaatnya nggak sih dari budgeting gitu? Ada udah mulai ngerasain nggak bakal ada dana-dana yang bersisa walaupun nggak banyak gitu ya. Selain dari dana yang bersisa gitu, kita juga jadi lebih lebih fokus gitu ke tujuan-tujuan yang lebih besar ketimbang dari hanya menghabiskan dana untuk kayak jajan-jajan atau hal-hal yang nggak penting. Karena dengan adanya budgeting ini atau pembuatan anggaran ini, kita jadi lebih terlihat gitu ya, sebenarnya uang yang kita kelola atau gaji yang kita pegang itu bukan kelihatan wah dan banyak, tapi itu sudah ada jatahnya masing-masing atau slotnya masing-masing gitu ya. Jadi nggak nanti di awal bulan senang-senang, tapi di akhir bulan nanti baru ya gitu ya, nggak cukup, mau ini mau itu nggak cukup gitu. Jadi yang pertama dalam budgeting itu kita harus menyusun income atau menyusun pemasukan kita dari apa-apa aja ya. Nah, kalau untuk income yang ada di keuangan kami itu ada income dari Pak Suami dan juga ada income dari gajiku. Tapi dari income itu semua nggak semuanya aku kelola ya. Jadi yang aku gunakan untuk budgeting ini adalah dana yang udah disisihkan. Jadi dari pendapatan atau income lebih baik itu kita sisihkan dulu seberapa yang untuk kita saving secara besar gitu ya. Misalnya sekian juta disisihkan dari penghasilan. Kemudian apa yang kita untuk kasih orang tua misalnya. Kemudian untuk misalnya kebutuhan besar lainnya, misalnya untuk cicilan rumah atau misalnya teman-teman punya ada cicilan kendaraan dan sebagainya gitu ya. Nah, barulah yang disisihkan dari plot-plot yang besar baru kita sisihkan ke makronya atau bukan ke makronya ya, ke dana yang dikelola lagi gitu ya. Jadi dari income yang besar tadi, makro yang besar, baru kita mikrokan lagi, kita segmenkan lagi kebutuhan untuk pengelolaannya. Jadi kalau untuk yang saving secara besar itu sudah disisihkan gitu, dimasukkan ke tabungan. Jadi di sini bukan rumah tangga aja sih sebenarnya 3 juta ya, aku salah juga nulisnya. Lebih benarnya mungkin dana dikelola untuk keperluan sehari-hari gitu. Yang pertama, setelah kita menyisihkan dananya awalnya berapa, kita harus tahu dulu kewajiban kita apa gitu ya. Jadi kalau kayak sehari-hari kewajibannya ada apa aja, misalnya sedekah gitu. Di sini aku nominalnya nggak aku tulis ya, kayak buat income, buat savings dan lain-lain nggak aku tulis karena itu hal pribadi ya, dan takutnya jadi ria atau gimana gitu ya. Nah, jadi di sini aku tulis yang dasar-dasar aja, yang pengeluaran cash flow harian. Kemudian misalnya arisan gitu. Kenapa pilih arisan? Mungkin ada yang
kenapa sih ikut-ikut arisan, lebih baik uangnya ditabung aja. Jadi di sini aku itu ikut arisan murni 100% gitu ya, niatnya buat silaturahmi, karena arisannya itu arisan keluarga dan juga arisan komplek gitu, bukan arisan yang gimana-gimana gitu ya, dan nominalnya juga nggak begitu besar. Ketika uangnya dapet atau arisannya dapet juga biasanya aku sisihin buat tabungan LM dan lain sebagainya. Oke, lanjut juga tadi itu kalau di kewajiban aku ada SPP anak aku biasanya 250.000 sebulan, tapi karena bulan ini lagi cuti dulu, off dulu istirahatnya, biasalah ya anak-anak playgroup gitu, mut-mutan, jadi aku putusin untuk bulan ini biar di skip aja dulu, bulan depan lagi baru masuk lagi. Jadi bisa gitu ya sistemnya, kalau cuti bayarnya 50.000 aja, nggak bayar SPP-nya full 250.000. Nah, selanjutnya setelah kewajiban-kewajiban yang kita jabarkan, kita jabarin lagi kebutuhan paling pokok dulu di rumah. Apa aja tuh yang paling pokok buat di rumah? Kayak misalnya belanja bulanan, belanja mingguan atau lauk pauk, terus beras, gas. Nah, pokoknya buat konsumsi harian ya di rumah. Selanjutnya baru ke personal. Jadi kalau di sini personal itu murni aku ya. Jadi Pak suami nggak ditanggung di sini karena Pak suami punya cash flow-nya sendiri yang diaturnya sendiri gitu. Jadi di sini kalau kayak bensin ya itu bensin aku aja, kuota aku aja. Terus kayak untuk motor juga itu hanya motor aku aja, operasional motor aku aja. Karena Pak suami untuk motornya sendiri itu bensinnya diurusin sendiri gitu ya, olinya diurusin sendiri, pokoknya aku udah nggak tahu menau deh soal itu. Selanjutnya selain personal juga ada kebutuhan lainnya atau kondisional gitu ya, sesuai kondisi di bulan itu di luar harian. Jadi yang pertama misalnya untuk sosial ini misalnya untuk kondangan atau ada sumbangan, ada yang misalnya takziah kayak gitu-gitu ya. Terus misalnya apalah ya, ada yang ulang tahun. Selanjutnya dana darurat, jadi ini aku saving dana darurat di luar yang ini ya, saving sebesar yang sudah kami lakukan. Kemudian ada juga dana tak terduga, jadi misalnya kalau misalnya mau beli apa gitu ya, misalnya di rumah ada yang rusak atau keperluan lain. Nah, terus ini aku kelupaan sampai udah di ujung banget ya. Jadi dari SPP anak aku itu kan dia lagi cuti bulan ini, insya Allah bulan ini mau aku beliin buku aja ya, buku anak, karena itu memang udah diplot untuk anak. Jadi aku seringnya gitu sih ya, kalau udah diplot untuk anak walaupun lagi nggak dipakai ya buat anak lagi gitu. Buat buku kan buat belajar juga ya, buat main-mainan dia juga, main sambil belajar deh gitu. Buku yang pengen aku beliin juga rencananya buku tentang toilet training ya, karena lagi menuju usia yang ingin aku arahkan untuk lepas diapers gitu, jadi supaya bisa pup dan pipis ke toilet gitu. Jadi aku mau coba ajarin dengan cara yang fun tentunya, bukan dengan cara pemaksaan. Udah gitu aja pokoknya ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya budgeting yang penting diplotin dulu income-nya sekian berapa, kebutuhan harian kebiasaannya berapa, dan ini ya pengeluaran harian itu bisa di-tracker lewat aplikasi-aplikasi gitu. Nanti aku share mungkin di video selanjutnya, mungkin waktu cash stuffing atau gimana. Karena aku juga ada pakai salah satu aplikasi di HP biar lebih gampang. Kalau di situ lebih ke ngelihat ya catatan harian gitu. Jadi berapa misalnya pengeluaran kita hari ini buat apa aja. Jadi di situ biar kelihatan kira-kira kalau sering boncos itu atau pengeluaran yang lumayan besar itu buat apa gitu. Dan mungkin juga ini ya, melihat efisiensi juga bulan ini aku mau ngeliat gimana kondisinya. Mungkin next gitu aku pingin banget nyoba buat yang mingguan gitu. Jadi awalnya aja aku mau bikin budgeting yang ini itu rada galau gitu ya, pengen bikin mingguan atau bulanan. Tapi setelah aku coba-coba gitu ya, ngitung-ngitung kalau mingguan gimana gitu agak ribet, jadi aku coba balik ke bulanan ini lagi. Tapi bisa jadi juga di bulan depan aku baru mulai yang mingguan gitu ya. Oke deh teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan, dan jangan lupa di subscribe. See you in the next video, bye bye.